Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah ya fillah, kita kembali di dalam pelajaran kita di hari Selasa ini ya. Yang insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran dari kisah para nabi, melanjutkan tadabbur kita di surah Nuh. Silakan buka surah Nuh-nya. Kemarin sudah sampai ayat keempat ya. Sebelumnya pemberitahuan bahwa majelis kita insya Allah mulai pekan depan itu jadi Selasa dan Kamis ya. Karena saya ada jadwal di luar ya, dan selesainya itu asar, dan ya kalau melihat jarak tuh ya agak lumayan ya, kalau sini khawatirnya telat gitu ya. Jadi saya komitmen gak apa ya, agak dilonggarin supaya nggak telat ya gitu. Pas Kamis jadi di sini gitu ya. Karena kalau Rabu itu ngambil resiko nantinya telat ya gitu. Kalau hari Kamis ya tuh longgar tuh ya gitu. Jadi mulai pekan depan jadi Selasa dan Kamis ya, itu aja ya. Baik, fatufillah. Sudah dibuka. Ini tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahwasanya siang dan malamnya itu Nabi Nuh berdakwah ya. Mendakwahi berupa keimanan dan ketaatan. Dalam ayatnya, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku malam dan siang. Jadi Nabi Nuh itu siang dan malam ya berdakwahnya. Yani qala Nuhun Rabbi ya. Kenapa dibacanya pendek ya? Itu karena ada yang dibuang ya. Itu apa? Huruf ya ya. Asalnya panjang ya, Rabbi. Cuman dibuang huruf ya-nya jadi Rabbi. Itu ada kaidahnya dalam bahasa Arab ya. Oke, nanti ada waktu ya untuk menjelaskan ya. Inni da'awtu qaumi, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku ilal imani bika wa ta'ati ka fil laili wan nahar, menuju keimanan
dan ketaatan kepadamu di waktu malam maupun siang. Ini dalam tafsir Al-Muyassar. Jadi sepanjang hari ya, siang malam, bagaimana Nabi Nuh berdakwah ya. Artinya sudah totalitas tuh ya. Totalitas berdakwah kepada kaumnya ya. Mendakwahi kaumnya, totalitas. Dan merupakan profesi yang terbaik ya. Yaitu apa? Berdakwah. Ya. Kalau bisa dikatakan itu adalah sebagai profesi itu ya. Tapi nantinya bukan hanya sekedar profesi dakwah itu ya. Ya, kalau profesi ya bisa dikatakan mungkin pada jam tertentu berdakwah ya, dapat amplop harus berbayar, profesi banyak. Dan pekerjaan teh ya, udah rutin lah, kegiatan lah gitu ya. Gitu. Kegiatannya apa? Dakwah ya. Gitu. Maka sebenarnya tidak sekedar profesi saja ya. Tapi kalau sebuah nilai ya, nilai misalnya ya, kalau kita misalnya bekerja di sebuah lembaga tempat kita mengajar ya, dan kita mengajarkan keislaman di sana ya, mengajarkan Al-Quran, hadis dan sebagainya misalnya, maka itu adalah penilaian profesi yang terbaik. Karena nanti berkaitan juga kalau dakwahnya sekedar profesi, khutbah Jumat misalnya, atau misalnya juga ceramah ini, gitu. Pulang-pulang bertanya istrinya, seberapa amplopna? Dipenta gitu, dipenta, seberapa amplopna gitu. Cing lah bagi dua, ning lagi dua banyak, ya mah, saya sadayana gitu, ya mah. Nah itu ada nilai dakwah jadi profesi. Cuman sekarang kan melamar tuh ya, jadi apa? Guru Al-Quran. Oke, berapa bayarannya? Nah gitu ditanya ya, nggak masalah sebenarnya nanya seperti itu ya. Tapi apakah cuma sekedar profesi doang? Enggak ya. Suatu saat misalnya harus siap kita diutus dimanapun tuh ya, kapanpun, tidak dibayar ya. Daerah pelosok tuh ya, ya apa, mungkin di situ memang membutuhkan dakwah kita, tapi kita harus siap tidak dibayar, siap gitu. Nah itu. Karena itu kalau waktu saya kuliah, Ustaz atau Suryana mengatakan dakwah itu harus bermodal, ya, harus bermodal. Ya. Dakwah tengah modal, kayak gitu. Suatu saat dibayar, aduh bingung gitu. Bakal tuh CF tuh ya. Untuk bensin belum ada gitu ya. Jadi sebenarnya bukan sekedar profesi. Ya gitu. Tapi kalau misalnya si ini ya guru itu ya, guru Al-Quran dimanage dengan baik di dalam sebuah pekerjaan, itu kayak jadi yang terbaik. Itu maksudnya. Ya. Kembali lagi ini. Sebenarnya tadi nggak bikin makalah saya karena kemungkinan panjang juga ya. Dan ini kan waktunya singkat juga, jadi insya Allah nanti mending dikirim aja lah ya lewat WA, Telegram tuh ya, atau nanti bisa di japri aja ya gitu. Masalah syakalnya nanti aja, itu mah sambil lihat rekaman ini aja.
Nah, kembali lagi, Nabi Nuh ini siang dan malam, kebayang ya. Jadi segala waktunya, sesuatunya, ya, aktivitasnya sudah diproyeksikan untuk dakwah. Dakwah itu proyeksi ya gitu, proyek lah gitu. Proyek kan mencetak. Ya. Kalau kita mencetaknya apa? Ya mencetak pembangunan lah gitu. Kalau di Prinan cetak kertas ya gitu. Percetakan cetak Al-Quran. Ini cetak orang-orang soleh, orang-orang bertakwa ya. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi hafizoh itu ya gitu. Walaupun nanti tidak sekedar itu ya. Apakah dakwah semua nanti mustami jadi ulama? Saya jadi mustami kayak. Saya mustaminanya paling online deh gitu teman-teman. Sepados terus ditangguh gitu. Data ayam mustamina KB jadi ustadz. Nah gitu ya. Kayaknya riskan juga kalau misalnya ya pola-pola kita masih pola-pola kolot lah gitu, bukan saya merendahkan, mengecilkan atau bagaimana gitu ya. Bahkan di Persis ya punten juga bukan mengecilkan gimana ya. Tunggu nama kudu jadi ulama gitu. Aduh. Ya dulu juga ada produk bagus ya, Madrasatul Ulama ya, bagus tuh juga. Kadang ya membalik Persis itu udah para rogo ya tajwidna gitu. Punten. Para rogo tajwidna gitu nya. Panjang pendekna kumaha teh nya. Fatukur suratna kumaha eta. Ada program bagus Madrasatul Ulama jangan atau berlanjut itu enggak nih ya. Cuman yang jadi pertanyaan kadang di kita ya anggota saja, kader saja tuh ya ingin menampilkan diri gitu, padahal belum waktunya. Terolah kalau mau belajar dulu gitu ya, belajar dulu yang benar gitu ya, tajwidnya terus tuh ya, memahami Al-Quran, ulumul Quran, tauhid, fikih gitu ya gitu. Karena dakwah itu bukan hal yang enteng, bukannya sekedar di mimbar, sekedar di ceramah seperti ini misalnya, bukan hal yang enteng Pak. Ya. Saya ini sebenarnya cita-cita saya ya punten ya. Karena cita-cita ya. Dari dulu sebenarnya nggak niat sebenarnya untuk seperti ini Pak. Benar Pak, nggak niat saya tuh. Hanya Allah yang benar-benar mengamanahkan saya jadi seperti ini juga. Saya kuliah jurusan teknik informatika dan juga sebagian ya pelajari akuntansi ya gitu. Ini mah ya jadi natulen gitu ya, bekerja gitu ya. Ya tidak meninggalkan sholatnya berjamaah tepat waktu, keinginan begitu. Tidak meninggalkan tilawah. Ternyata Allah mengamanahkan untuk menjadi seorang mubalik, masya Allah gitu. Walaupun saya masih ada keahlian ya komputer dan sebagainya ya, sedikit demi sedikit masih ya. Nah ini jadi dakwah itu ya kalau dikatakan mau cita-cita silahkan gitu ya. Cuman kita mengukur dirilah apakah kita bisa gitu ya. Karena yang disampaikan itu apa? Firman Allah dan sabda Nabi. Ya. Bukan apa-apa. Ya. Ya kalau kita konsekuensinya misalnya kita menyebarkan perkara hoax ya. Ya kalau hoaxnya tentang keduniaan ya nggak masalah lah, mungkin itu masih bisa dituarin ya. Tapi kalau hoaxnya perkara agama, nah itu ya makanya sebagian mau jadi kembali kayak gini lah. Kenapa? Khawatir di akhirat itu nanti digodok gitu ya. Kenapa? Tidak bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Kata ada takade katanya, nah yang jadi ulama. Nah, aduh saya kata sampai sekarang ini ada pikiran saya ya punten ya, bukan artinya saya bersyukur atau gimana itu ya, tapi masih ada keheranan. Nah jadi kia gitu ya.
biasa si murid ya jadi kieu gini jadi ulama katanya, kalau bisa dikatakan cek batur mah katanya jadi ulama gitu. Saya mah ada tidak memikirkan saya jadi ulama atau apa gitu ya. Saya mah yang penting menyampaikan ilmu aja gitu. Ya. Menyampaikan yang saya tahu gitu, udah aja gitu. Anda kemana mustang itunya nanyakan segala anak gitunya. Bukan can nikah oke ditanyakan tentang pernikahan. Tak jadi liar tuh nama. Masih heran gitu. Nah gitu. Ya, memang benar dakwah itu bukan saudara profesi Pak. Bukan ya jadi cita-cita apalagi ya. Aduh berat Pak. Nah itu. Apalagi ini sebenarnya dua halaman aja dulu ya. Ini juga udah lumayan materi. Kita lanjut bahwa Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Kesabaran di tengah kaumnya. Jadi ini dakwah Nabi ya. Dakwah Nabi Nuh. Umur dakwah Nabi Nuh ya. Bukan umur Nabi Nuh yang aslinya. Lebih kalau umur Nabi Nuh yang aslinya itu lebih dari 1000. Ya. Lebih dari 1000. Bukan ya ada perbedaan pendapat apakah 1000 berapa gitu ya. Udah diterangkan itu juga ya. Jadi bukan dakwah Nabi Nuh 950 tahun, bukan ya. Bukan. Tapi 1000 lebih. Ini hanya umur dakwahnya ya. Kada ya. Nah, jadi daya itu kan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun padahal salah gitu. Nah, itu jadi daya itu punten tah. Bukan 950 umur aslinya. Ini umur dakwahnya. Ya. Aslinya mah bisa 1000 lebih. Ya. Nah itu. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya berupa tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan selama 950 tahun. Waktu itu panjang ya. 950 lah, kebayang itu ya. Yang kita belum tentu bisa menjalaninya, melainkan dengan rahmat Allah tabaraka taala ya. Allah azza wa jalla berfirman, kalau ini di surah Al-Ankabut ya. Penjelasan ini masih menjelaskan yang tadi sebenarnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasnatin illa khamsina ama. Dan sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang 50 tahun. Tinggal di antara mereka, maksudnya itu umur dakwahnya. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang zalim. Quran surah Al-Ankabut ayat ayat 14 ya. 14. Karena 69 sebenarnya Al-Ankabut ya. Dijelaskan dalam tafsir Lam Yasar. Nanti aja ya sakalnya ya. Jadi buru-buru kayak segini ya. Soalnya dia ada sama itu. Aduh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa makasa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Yad'uhum ila tauhidi wa yanahahum anis syirki. Gitu ya. Nanti sakalnya mah gampang lah katanya. Dan sungguh kami utus Nuh kepada kaumnya, lalu tinggal di tengah-tengah mereka selama 950 tahun. Mendakwahi mereka tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Nah, segitu dulu lah ya. Nanti bagaimana kisah dakwahannya gitu ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan ya di kesempatan berikutnya. Wa'afu minkum wa fikum. Insyaallah besok ya, masih hari Rabu ya. Nanti pekan depan itu Selasa dan Kamis ya. Baik, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.